Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita belajar melalui video pembelajaran. Dan untuk saat ini kita lanjutkan materi kita. Nanti kita akan membahas mengenai sistem RAM. Nah, untuk materi kali ini, memelihara sistem RAM ini nanti kita akan bagi menjadi dua episode. Ya, yang pertama nanti kita akan berbicara sampai materi, evaluasi, dan untuk episode yang kedua nanti kita akan berbicara bagaimana standar operasional prosedur untuk perawatan atau memelihara sistem rem pada sepeda motor. Sebelum kita masuk ke materi, yang perlu kita ketahui adalah kompetensi yang harus kita kuasai untuk pemeliharaan sistem rem ini. Yang pertama, nanti kalian harus mampu menyebutkan peralatan dan tool-tool ataupun kunci-kunci yang diperlukan untuk melakukan perawatan sistem rem. Kalian juga harus mampu melakukan cara pemeriksaan komponen sistem rem yang ada pada sepeda motor, baik itu sistem rem tromol maupun sistem rem disc brake. Kompetensi yang ketiga, kalian juga harus mampu melakukan pemeriksaan komponen sistem rem sesuai dengan standar operasional prosedur servis manual yang dikeluarkan oleh pabrikan sepeda motor. Yang selanjutnya, kalian juga harus mampu menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran komponen sistem rem pada sepeda motor. Dan yang terakhir, kompetensi yang harus kalian kuasai, kalian harus mampu mengidentifikasi kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sistem rem pada sepeda motor. Ya, jadi ini nanti kompetensi-kompetensi yang kalian harus kuasai. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa semua sepeda motor itu pasti dilengkapi dengan sistem rem. Ya, kenapa? Karena fungsi rem pada sepeda motor itu adalah untuk menghentikan laju daripada kendaraan sebisa mungkin, ya, itu dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa? Karena motor ini ya kadang-kadang dipakai kecepatan rendah, menengah, bahkan kecepatan tinggi. Sementara ketika kita mengendarai kendaraan di jalan raya, ya begitu banyak hambatan-hambatan, maka rem ini harus mampu untuk menjaga keselamatan daripada pengendaraan sepeda motor. Terus fungsi rem yang kedua, ya, rem ini juga harus mampu memperlambat kecepatan motor, berapapun kecepatan motor itu yang bisa diraih. Maka untuk mengurangi kecepatan, salah satunya fungsi rem ini yang sangat diperlukan. Nah, prinsip kerja daripada rem itu seperti apa sih? Ya, ini yang harus kita ketahui, bahwa prinsip kerja rem ini adalah mengubah energi gerak atau energi kinetik menjadi energi panas dalam bentuk gesekan. Ya, jadi pada intinya untuk mengurangi kecepatan pada sepeda motor itu adalah dengan adanya hambatan atau berupa gesekan. Ya, gesekan ini yang nanti akan menghentikan kendaraan atau bahkan mengurangi laju daripada kendaraan. Ya, makanya setiap orang ya melihat fungsi rem itu bagus atau tidak itu sangat simpel. Ya, kalau dia mampu menghentikan kendaraan dengan waktu yang singkat, berarti fungsi rem ini masih dalam kondisi prima. Tetapi sebaliknya, ketika
rem ini, fungsi rem ini tidak maksimal, jadi ketika dipakai untuk mengerem, dia baru berhenti itu dalam waktu beberapa menit. Ya, makanya dikatakan fungsi rem ini tidak maksimal. Ya, ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai sistem rem, itu nanti kita akan mendapati ya, ada beberapa tipe rem berdasarkan konstruksinya. Yang pertama adalah rem tromol atau rem drum brake. Rem tromol ini adalah berupa semacam silinder ya, yang dimana di dalamnya ini ya, dilengkapi dengan brake shoe atau sepatu rem. Ya, sepatu rem ini berfungsi untuk menghambat ini nanti. Ya. Nah, karena tadi sudah dikatakan prinsip dasar kerja daripada rem ini adalah dengan gesekan. Artinya, ketika rem ini dioperasionalkan, maka di sana akan terjadi sebuah gesekan. Gesekan ini akan menimbulkan sebuah panas. Nah, supaya panas ini tidak berlebihan, makanya kita melihat ya, di tromol itu di sisi luarnya pasti ada sirip-sirip. Nah, sirip-sirip inilah yang difungsikan untuk proses pendinginan kampas rem ataupun tromol itu sendiri. Yang kedua, ya, tipe rem menurut konstruksinya adalah rem cakram atau sebagian orang mengatakan disc brake, ya, karena dia berupa piringan. Ya, piringan ini yang disatukan dengan tromol. Ya, ketika tromol berputar, otomatis piringan ini juga ikut berputar. Nah, sementara ya, kalau rem cakram ini, prinsip kerja nanti pengereman itu berdasarkan penjepitan daripada disc pad atau kapas rem. Ya, ini. Nah, kita bicara mengenai rem tromol atau rem drum brake. Ya. Pada rem tromol, ya, kekuatan tenaga pengereman itu diperoleh dari kampas rem yang posisinya diam sementara tromol berputar, ya, dengan sistem menekan. Jadi yang menekan ini adalah tromolnya, ya. Tromol ini posisinya diam, kemudian menekan kepada bagian dalam daripada tromol. Apabila dia dalam posisi berputar, maka putarannya akan dihambat atau bahkan dihentikan. Ya, ini. Nah, bagian-bagian daripada rem tromol atau rem drum brake ini, ya, di sini kita bisa melihat komponen utamanya ini adalah brake shoe atau sepatu rem. Ya, sepatu rem. Sepatu rem ini ada dua, ada sisi atas, ada sisi bawah. Ya. Nah, dua kampas ini nanti operasionalnya sama-sama mengembang. Ya, mengembangnya oleh siapa? Yaitu oleh gerakan atau putaran daripada cam ini. Ya, operating cam namanya. Ya, ini komponen utamanya. Jadi operating cam ini akan berputar, berfungsi untuk menggerakkan daripada sepatu rem ini. Terus komponen utamanya lagi di sini ada backplate, ya, backplate atau tutup tromol. Ya, tutup tromol ini berfungsi untuk tempat kedudukan kampas rem. Ya, jadi kampas rem ini posisinya nempel di backplate atau di tutup tromol. Di samping dia sebagai tempat dudukan daripada kampas rem, backplate ini juga berfungsi untuk menutup, melindungi supaya air, kotoran, debu, lumpur itu tidak masuk ke dalam rem tromol ini. Ya, jadi dia backplate ini di samping sebagai tutup tromol, dia juga sebagai tempat dudukan kampas. Kemudian komponen yang utama juga ini ada return spring atau per pembalik atau per supaya kampas ini selalu posisinya
berada pada dudukannya, ya, posisinya supaya bebas, tidak ada gesekan dengan tromolnya, ya. Terus di sini ada lever, ya, lever. Jadi lever ini nanti menyatu dengan cam. Jadi cam ini bergerak karena ada gerakan pada lever ini. Nah, sementara di lever ini sebetulnya ada batang rem, jadi dia berupa besi panjang yang menyatu dengan pedal rem. Ya, jadi urutannya dari pedal rem ke brake rod atau besi rem, ya, batang rem menggerakkan lever, lever memutarkan cam, ya, karena di ujungnya ini pipih, maka secara otomatis kampas ini akan mengembang. Nah, mengembang di sisi luar di sini ada tromol, maka secara otomatis ketika tromol berputar, maka putaran ini akan dihambat atau dihentikan oleh kampas rem. Nah, secara kompleks, bagaimana prinsip kerja daripada rem tromol ini? Ini coba mari kita perhatikan video berikut ini. Ini adalah cara kerja rem. Ini adalah jenis rem mekanik. Selama sepeda motor berjalan, roda dan tromol berputar, sedang sepatu dan kanvas rem diam. Dalam keadaan ini, kanvas rem tidak bersentuhan dengan tromol rem. Apabila pedal rem ditekan, batang rem akan menarik batang ungkit, sehingga as ungkit mendorong sepatu rem ke arah kiri dan kanan. Kanvas rem akan bergesekan dengan tromol rem. Hal ini menyebabkan roda berhenti berputar. Bila pedal rem dilepas, batang ungkit akan terdorong oleh pegas pada batang rem, sehingga batang ungkit kembali ke posisi semula. Kanvas dan sepatu rem akan menjauhi tromol, dan roda dapat berputar kembali. Ya, jadi ini tadi video animasi bagaimana rem tromol itu bekerja. Sangat simpel. Jadi tenaga pengereman itu tergantung pada seberapa besar tekanan yang diberikan pada pedal rem. Ya, pedal gerakan pada pedal rem akan diteruskan oleh batang rem untuk menggerakkan lever memutar cam. Nah, maka secara otomatis kampas ini akan mengembang, ya, dia akan bergesekan dengan tromol, dan tromol ini selalu posisinya menyatu dengan roda, ya. Ada sebagian yang disatukan dengan jari-jari, ada sebagian yang memang menggunakan casting wheel, jadi dia sudah menyatu, ya. Ini prinsip kerja daripada rem tromol. Nah, kalau kita berbicara rem tromol ini, ya, ini yang paling banyak dipakai pada sepeda motor. Hampir semua motor, baik itu yang bersisi kecil maupun yang bersisi besar, ya, banyak yang menggunakan sistem rem tromol ini. Kenapa? Karena rem tromol ini memiliki kelebihan, ya, yaitu dia memiliki self-energizing effect, yaitu efek pengereman dengan sendirinya. Jadi secara otomatis ketika rem ini bekerja, ada satu sisi rem ini yang memiliki daya hambat yang cukup besar, yaitu pada sisi kampas yang searah dengan putaran roda. Jadi umpama di sini roda berputar ke kanan atau searah putaran jam, maka di sisi yang bawah ini adalah sisi kampas yang akan mengalami daya pengereman yang cukup besar. Kenapa? Karena di kampas ini saat roda berputar, ya, kampas ini mengalami dorongan yang sangat kuat keluar. Maka kalau di sini terdorong keluar, maka
hambatan kampas terhadap tromol itu cukup besar. Ya, makanya daerah yang memiliki hambatan yang cukup besar ini, ya, yang memiliki self energizing effect yang besar, maka dikatakan kampas ini adalah sisi leading show, ya, leading show. Jadi daerah atau kampas yang ketika rem beroperasi, kampas ini mengalami gaya gesek yang cukup besar terhadap putaran. Sebaliknya, ya, sisi kampas yang atas justru dia akan mengalami tekanan ke dalam, ya, tekanan ke dalam oleh putaran. Maka, ya, kalau dia tertekan ke dalam, maka hambatan di sini sangat kecil, ya, hambatannya sangat kecil. Nah, sisi kampas yang mengalami tekanan, mengalami hambatan yang sangat kecil, ini dinamakan sisi trailing show, ya. Jadi suatu kampas yang trailing, jadi dia menerima tekanan ke dalam. Sementara yang leading, ya, justru dia terlempar keluar, ya, sehingga dia mampu memberikan efek gesekan yang cukup besar, ya. Ini namanya self energizing effect. Nah, ini sangat efektif, ya. Kenapa? Karena tadi saya bilang salah satu fungsi rem ini adalah untuk menghentikan sepeda motor, dan, ya, sebagian orang, ya, cukup simpel untuk menilai fungsi rem ini bagus apa enggak. Jadi kalau dia memiliki waktu yang sangat singkat mampu menghentikan kendaraan, maka fungsi rem ini sangat bagus. Nah, jadi di sini leading ini cukup efisien untuk menghambat putaran daripada roda ataupun drum brake, ya, sistem tromol, ya, ini. Nah, rem tromol ini, ya, nanti ada beberapa tipe, ya. Rem tromol tipe ini dibagi berdasarkan camnya ini, ya. Tadi kita udah sedikit berbicara, ya, bahwa di dalam kampas rem tromol ketika dia sedang beroperasi ada sisi yang namanya leading show, ada sisi yang namanya trailing show, ya. Sedikit saya ulang, yang trailing show itu adalah kampas atau sisi kampas yang mengalami tekanan ke dalam, artinya hambatannya justru kecil. Sebaliknya, sisi yang leading show ini adalah sisi yang dia mengalami gesekan yang cukup besar karena adanya putaran roda, ya. Jadi biasanya leading show ini adalah sisi yang seirama atau searah dengan putaran roda, maka secara otomatis dia akan mengalami hambatan yang cukup besar. Nah, dengan adanya tipe ini, ya, ada beberapa tipe ini, salah satunya adalah tipe single leading show, artinya cam yang digunakan pada sistem ini dia hanya memiliki satu cam saja, maka, ya, leading show-nya maupun trailing show-nya itu masing-masing ada satu, ya. Karena tadi saya bicara pada awal, ya, di dalam satu sistem rem tromol itu ada dua sisi kampas, ya, sisi atas dan sisi bawah. Nah, tadi di sisi mana yang mengalami tekanan keluar dan tekanan ke dalam, ya, ini yang kondisinya berbeda. Jadi kalau sisi kampas yang mengalami tekanan keluar, maka dia akan memiliki daya hambat yang cukup besar. Nah, sisi kampas yang memiliki daya hambat yang besar namanya leading show, sementara kampas yang memiliki hambatan kecil itu namanya trailing show. Nah, kalau dia memiliki hanya satu cam, ya, otomatis dia hanya memiliki satu trailing show dan satu leading show. Sehingga kalau kita buka kampas ini, biasanya dia akan mengalami tingkat keausan yang berbeda. Ya, secara logika, kampas yang mengalami hambatan yang besar, mengalami gesekan yang besar, pasti di sana akan mengalami keausan yang besar pula. Ya, sementara kalau di sini pasti leading show-nya akan mengalami tingkat keausan yang besar. Ya, beda dengan trailing show, karena apa? Gesekannya kecil, maka keausannya juga kecil. Sehingga ketika kita bongkar, pasti daerah trailing ini rata-rata
ketebalannya akan lebih tebal daripada yang leading show. Ya. Tapi dari sisi efektivitas, kampas yang leading ini justru ini yang paling efektif yang melakukan penghambatan terhadap putaran tromol. Ya. Terus tipe yang kedua, ya, jadi tipe single leading show ini, ya, sekali lagi kalau cirinya itu dia memiliki satu cap, ya, dan ini paling banyak dipakai di motor-motor yang cc-nya cc kecil 150 ke bawah, ya, ini. Terus kemudian tipe yang kedua pada sistem rem tromol yaitu double leading show. Artinya untuk mendapatkan dua sisi kampas yang leading, ya, maka caranya yaitu dengan membuat cam 2, ya, sehingga dua kampas ini akan sama-sama menjadi leading show. Ya, kalau tadi hanya satu ada leading, ada trailing. Nah, kalau dia menggunakan dua, maka dua-dua kampas ini diusahakan akan menjadi leading show semua, sehingga tingkat efektivitas pengereman ini akan lebih bagus, ya. Cuman ini biasanya dipakai motor-motor yang cc-nya besar-besar, memiliki power yang cukup besar, ya, sehingga perlu penghambat yang cukup bagus. Nah, saat ini sistem ini banyak dipakai di mobil-mobil, ya. Kalau motor-motor modern sekarang, sepeda motor itu rata-rata dia sudah menggunakan sistem disc brake, ya, ini ya, tipe rem tromol, ya. Jadi tadi dari sistem rem dibagi menjadi dua, ada sistem drum brake, ada disc brake. Sementara rem drum brake atau rem tromol dibagi dua, ya, itu dilihat dari sisi camnya. Kalau camnya satu, maka dikatakan single leading show. Sementara kalau camnya dua, ya, namanya double leading show, ya. Nah, itu rem tromol. Nah, sekarang kita masuk ke rem cakram atau rem disc brake. Ya, secara konstruksi itu kita bisa lihat di sini, ya. Jadi komponen-komponen utama pada rem cakram, ya, yang pertama ada cakram itu sendiri atau disc rotor, ya. Disc rotor ini dia menyatu dengan tromol sehingga secara otomatis ketika tromol berputar atau roda berputar, maka cakram ini pun ikut berputar, ya. Dan cakram ini dibuat dari material yang cukup tahan gesek, dia terbuat dari besi tuang, ya, ini. Terus komponen utama yang berikutnya ini adalah disc pad. Nah, disc pad ini adalah bahan geseknya atau kampas remnya, dia yang akan menghambat putaran. Nah, cuman bedanya dengan sistem tromol, pada sistem rem cakram ini, ya, prinsipnya adalah menjepit daripada cakram. Jadi cakram ini prinsipnya itu dijepit, ya, dijepit oleh bahan gesek atau kampas remnya. Kalau rem tromol tadi dia menekan dari sisi dalam, tapi kalau ini menekan dari sisi luar, ya, ini. Terus ada kaliper, ya. Kaliper ini pertama juga dia tempat kedudukan daripada disc pad. Kaliper juga ini nanti yang berfungsi mendorong daripada kampas remnya, ya, karena di sana ini nanti ada semacam liquid atau cairan minyak rem di dalam ini, kemudian dia minyak rem mendorong piston mendorong disc pad, ya. Nah, ini namanya kaliper. Jadi kaliper tempat kedudukan daripada kampas rem disc brake. Terus ada master rem. Jadi master rem itu di sisi handle rem. Jadi di sana ada tempat minyak, reservoir minyak, ya. Terus ada lever rem, ya. Jadi gerakan mekanis dirubah menjadi gerakan hidrolis, itu namanya master rem, ya. Master rem ini yang merubah gerakan tekanan tuas ke dalam tekanan hidrolis. Kemudian pipa, ya, pipa atau selang rem. Nah, selang rem ini adalah sebagai media untuk menyalurkan minyak
ya, minyak yang dari master menuju kaliper. Ya, ini. Terus ada satu komponen lagi, ya, komponen utama pada sistem disc brake, yaitu brake liquid, ya, atau brake fluid, ya. Nah, kalau kita mengatakan minyak rem, ya, minyak rem ini sebagai media penerus gaya pengereman, ya, yang berbentuk tekanan hidrolis. Jadi ini master remnya, ya. Master rem ini sekali lagi di sini ada cairan minyak rem. Jadi dari gerakan lever rem, tekanan dirubah menjadi gaya hidrolis untuk disalurkan. Nah, makanya sistem rem disc brake ini dia mengambil konsep yang ada pada hukum Pascal. Ya, kalau kita sedikit membaca hukum Pascal ini adalah apabila kita memiliki sebuah cairan yang kita taruh di sebuah tabung, kemudian kita kasih tekanan, maka tekanan yang ada di tabung ini akan diteruskan ke segala arah dalam tekanan yang sama. Ya, ini hukum Pascal. Nah, hukum inilah atau konsep inilah yang dipakai pada sistem pengereman cakram atau disc brake. Nah, untuk minyak rem, ya, untuk minyak rem ini ada sebuah lembaga atau departemen yang sangat konsen mengenai standar-standar yang diperlukan pada minyak rem. Ya, jadi, salah satu departemennya adalah Department of Transportation atau DOT. Ya, jadi lembaga inilah yang mengatur standar minyak rem. Dan minyak rem, ya, secara umum yang banyak dipakai di masyarakat, standarnya DOT 3 dan DOT 4. Sebenarnya di atas DOT 4 itu masih ada lagi, cuma tidak cocok untuk pemakaian sehari-hari. Ini biasanya dipakai motor-motor yang high speed, ya, tapi pemakaian dalam waktu yang sangat singkat, artinya setelah pakai beberapa kali buang, ya. Cuman itu tidak cocok untuk motor-motor harian, ya. Ini sedikit sistem disc brake. Nah, bagaimana sistem rem disc brake ini bekerja? Mari kita melihat video. Sepeda motor dan mobil saat ini dilengkapi dengan sistem pengereman yang sangat efisien. Pengereman sangat efisien sehingga kendaraan Anda bisa berhenti dengan aman dalam sepersekian detik dalam keadaan darurat. Anda menarik tuas, kemudian minyak rem dekat tuas dikompresi. Melalui saluran rem, cairan terkompresi ini terhubung langsung ke bantalan rem sehingga bantalan rem diaktifkan. Sistem pengereman yang baru saja Anda lihat ini dikembangkan selama 5 dekade terakhir dalam penelitian dan pengalaman praktik. Mari kita pelajari bagaimana para mekanik mengembangkan sistem pengereman yang efisien ini, atau lebih khususnya lagi, mari kita pelajari fisika yang menarik di balik rem cakram. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana daya kecil yang dihasilkan oleh tangan Anda pada tuas rem sudah cukup untuk menghentikan roda sepeda motor. Para mekanik menciptakannya dengan menggunakan hukum Pascal. Saat Anda menggerakkan tuas, piston kecil juga bergerak. Piston diisi minyak sehingga minyak terkompresi. Jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat bahwa piston ini terhubung ke piston besar melalui kabel. Singkatnya, piston besar terletak di dekat bantalan rem dan piston kecil berada di dekat tuas rem. Menurut hukum Pascal, tekanan pada kedua piston harus sama. Ini berarti bahwa gaya yang Anda terapkan pada ujung tuas akan dikalikan berlipat-lipat pada ujung bantalan rem karena perbedaan area piston. Daya ini akan memindahkan bantalan rem dan menekannya ke cakram rem, sehingga roda berhenti. Cakram terhubung langsung ke roda. Untuk menambah area yang lebih jauh, umumnya 2 piston digunakan di ujung bantalan rem. Hal menarik lainnya yang dapat Anda amati tentang mekanisme ini adalah piston hanya ada di satu sisi. Jadi,
bagaimana bantalan rem di sisi lain bergerak? Hal ini bisa terjadi karena pengaturan pintar yang dikenal sebagai mekanisme kaliper mengambang. Perlu dicatat bahwa bagian terbesar dari mekanisme ini yaitu kaliper tidak statis di satu tempat, melainkan bebas untuk bergerak secara linier. Dukungan kaliper terpasang pada sepeda motor. Anda dapat melihat bagaimana kaliper bergerak di sepanjang bagian yang statis ini. Ini berarti ketika tekanan menumpuk di dalam silinder, kaliper mengambang juga akan bergerak berlawanan dengan gerakan piston. Sepatu rem lainnya terpasang langsung ke kaliper mengambang, sehingga tindakan pengereman akan terjadi dari kedua sisi secara bersamaan. Karena gesekan antara cakram dan bantalan rem, maka akan dihasilkan panas, dan cakram menjadi sangat panas. Pada sepeda motor, suhu cakram dapat dikendalikan karena sirkulasi udara di sekitarnya. Anda memerlukan sirkulasi udara dan area permukaan yang jauh lebih tinggi pada mobil untuk kontrol suhu. Karena alasan inilah mengapa cakram mobil memiliki baling-baling di dalamnya. Baling-baling akan membantu membuang udara secara radial keluar. Lubang-lubang di sekitar cakram akan semakin meningkatkan sirkulasi udara. Mekanisme rem cakram mungkin tampak seperti mekanisme sederhana. Namun, untuk memahami seberapa besar bantuan rem cakram dalam membuat mobil aman, pertama-tama kita harus belajar tentang pendahulu rem cakram, rem drum atau rem tromol. Rem drum memuncaki industri mobil selama beberapa dekade, dan rem ini masih digunakan di roda belakang beberapa mobil. Kerja rem ini cukup sederhana. Drum dari mekanisme ini terhubung langsung ke roda. Ketika Anda menggunakan rem, sepasang sepatu di dalam drum mengembang dan karena adanya gaya gesekan, maka roda berhenti. Sepintas akan terlihat seperti mekanisme yang mudah dan sempurna. Namun, rem drum cenderung akan menjadi terlalu panas selama pengereman. Karena geometri yang tertutup, menjaga rem drum di bawah suhu optimal bukanlah tugas yang mudah. Suhu yang terlalu panas seperti tersebut dapat menyebabkan ekspansi volumetrik drum dan dengan demikian mengurangi gaya gesekan. Situasi berbahaya akan muncul jika satu drum terlalu panas karena ekspansi volumetrik yaitu keausan atau perubahan bentuk. Karena roda ini tidak melambat cukup cepat disebabkan oleh kurangnya gaya gesek ban jalan juga akan menjadi rendah di sini jika dibandingkan dengan ban lainnya. Gaya gesekan yang berbeda akan menghasilkan torsi net selama pengereman dan seluruh mobil akan berputar. Inilah sebabnya mengapa Anda sering melihat mobil-mobil tua yang hanya menggunakan rem drum kadang-kadang akan tertarik ke kiri dan ke kanan selama pengereman. Masalah pemanasan seperti tersebut tidak terjadi pada rem cakram. Rem cakram juga memiliki daya henti yang lebih baik dibandingkan dengan rem drum. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa sebagian besar truk berat masih menggunakan teknologi rem drum. Alasannya sederhana, rem drum truk memiliki bagian logam besar. Bagian ini akan bertindak sebagai peredam panas yang efisien dan menyelamatkan bagian-bagian lain rem dari panas berlebih. Rem cakram lebih mahal daripada rem drum, jadi menggunakan rem drum di truk berat secara ekonomis bukan ide yang baik. Semoga video ini memberi Anda wawasan tentang teknologi rem cakram. Terima kasih telah menonton video dan tolong terus dukung kami. Jadi video bagaimana rem cakram beroperasi dan sekaligus tadi kita sudah melihat beberapa kelebihan pada rem tromol terhadap rem cakram atau sebaliknya kelebihan rem cakram terhadap rem tromol. Mudah-mudahan ini nanti kita bisa menambah mental kognitif kita, dan untuk video pembelajaran berikutnya nanti part kedua, yaitu bagaimana kita melakukan perawatan yang perlu kita lakukan pada sistem rem pada sepeda motor. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian siapkan satu lembar catatan untuk evaluasi. Jadi saya ingatkan untuk semua anak-anak,
Jadi silakan mengerjakan soal evaluasi berikut ini. Jadi cukup satu saja, ya, satu ada 2 jawaban yang harus kalian tulis. Silakan ditulis di kertas, kemudian difoto dan kirim by WA ke nomor saya. Jadi simpel saja, ya. Jadi jelaskan kelebihan dan kekurangan tipe sistem rem berikut ini. Yang pertama adalah rem tromol, bagaimana kelebihannya dan bagaimana juga kekurangannya. Demikian juga rem disc brake. Kalau kalian betul-betul mengamati video tadi, saya yakin tidak ada kesulitan bagi kalian untuk menjawab soal ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, saya tunggu jawaban kalian by WA. Ya. Sekian materi yang kita bahas saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.